Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Siapapun boleh bertanya jikalau tayangan ini memang bermanfaat, ya. Tidak bermaksud memprovokasi atau mengiming-imingi atau yang lain-lain, tidak. Jikalau usaha budidaya ini memang Bapak rasakan bermanfaat, bisa menopang ekonomi keluarga, bisa diperjuangkan untuk dibudidayakan, silahkan ya dilakukan. Dan kami hanya berusaha untuk memberikan informasi yang seapa adanya, karena memang kegiatan saya tiap hari adalah di bidang ikan gabus, ya. Hidup saya dapatkan dari ikan gabus. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak R yang ada di Indramayu. Saya inisialkan karena ini mitra yang komplain. Ya, mitra yang komplain, ya. Saya akan jawab karena komplain ini juga ada alasannya, ya. Saya sudah menyetorkan bibit 2 minggu yang lalu, dan ini setoran pertama saya sejumlah 2.000 ekor. Tapi setelah 2 minggu sampai sekarang saya belum menerima transferan pembayaran benih senilai 2.000 ekor, ya. Nah, ini mohon konfirmasinya, Pak. Saya sudah menghubungi admin Bapak, tetapi diminta untuk menghubungi Bapak langsung, ya. Karena admin untuk saat ini tidak tahu untuk masalah setoran saya. Terima kasih, Pak, mohon klarifikasinya. Jadi untuk Bapak mitra yang ada di Indramayu, saya ingin klarifikasi begini, Pak. Untuk setoran benih memang itu bisa karyawan yang menerima. Tapi untuk QC, untuk quality controlnya itu saya sendiri, Pak, untuk masalah benih. Dan benih yang Bapak setorkan itu saya sudah katakan dan sudah ada videonya berkali-kali di YouTube. Bahwa semua mitra pembenihan itu setor bibitnya ukuran 67. Ukuran 67, bukan ukuran 34. Dan saat saya menerima bibit, saya kontrol bibitnya itu, ukuran Bapak itu bibitnya itu kacau. Ya 34, 45, 56, wis pokoknya campur gado-gado. Belum diplong, belum digrading dengan baik. Ya, saya sudah tunjukkan cara grading yang baik dengan video yang sudah saya kirimkan ke Bapak. Videonya, caranya grading, cara apa sudah saya kirimkan. Tetapi ya entah apa yang menyebabkan bibit yang dikirim kacau semuanya. 2.000 ekor itu ada kurang lebih 3 ukuran. Ya, yang seharusnya itu saya sudah katakan di awal, saya sudah WA ke Bapak, Pak, maaf bibitnya belum kita bisa terima. Dimana sebelumnya Bapak sudah katakan di video bahwa Pak, ini bibitnya udah masuk ukuran 67. Tetapi pada saat dikirim, praktek kenyataannya bibitnya masih ukuran 34, ada yang 45, ada yang 56, ada yang kacau, pokoknya ukurannya di situ campur-campur, ya. Karena kita begitu diplong ulang itu ada 3 ukuran yang berbeda-beda dengan menggunakan bak plong. Jadi silakan bibit itu akan kita kirim kembali, ya. Maaf, Pak, ya. Jadi memang sesuai prosedur kami tidak akan merawat bibit itu sebelum ukurannya masuk, Pak. Kami sudah tidak lagi merawat bibit yang disetorkan mitra. Kami sudah tidak lagi membesarkan benih yang disetorkan mitra. Kami taunya beres. Begitu bibit 67 langsung didistribusikan untuk mitra pembesaran. Kami tidak lagi membesarkan bibit yang ukurannya belum masuk. Ya, makanya kenapa ini belum dibayar, karena memang bibit ini akan kita kirim kembali kepada Bapak, ya. Karena memang ukurannya belum masuk, dan saya sudah sampaikan di awal, ya, bahwa bibit yang ukurannya belum masuk, buat yang masih di wilayah sini dekat dikirim langsung di sini bisa diambil kembali, ya. Atau yang ukurannya dikirim menggunakan kalok nanti dikirim balik, nanti ongkos kirim saya yang nanggung, ya. Saya bantu untuk kirim balik ke sananya. Dan minta tolong kepada semua mitra bahwa bibit yang disetorkan ke perusahaan ini ukurannya 67. Buat mitra-mitra yang sudah lama bergabung, ya, dimana awalnya setoran 34, kemudian sudah saya umumkan, ya, semuanya kembali kepada 67. Karena apa? Yang menjadi kasihan itu mitra di pembesaran. Mitra di pembesaran itu yang mereka memang belum pengalaman, baru mau mulai, itu akan kita sarankan dengan bibit yang besar. Ya, seperti yang sudah video saya katakan. Kecuali memang hanya mau coba-coba, itu ya bisa, kalau kebetulan ada itu bibit yang ukuran
ukuran kecil. Itu pun kita memang hanya kita yang produksi sendiri. Kalau yang mitra-mitra semua ukurannya bibit ukuran 67. Ya ini mohon dipahami ya Pak ya kepada mitra. Ya, jadi bukan alasan kenapa kok belum dibayar, karena memang bibitnya belum masuk Pak. Ya, bibitnya belum masuk. Nah, sudah dikatakan di awal itu ukurannya 67. Ya. Jadi mohon dipahami biar tidak timbul seperti ini, salah paham kok sudah dikirim. Dan kepada semua mitra jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan untuk harus segera dikirim, harus segera dikirim. Jadi dalam usaha ini tuh tidak ada alasan Pak ini segera butuh uang, itu tidak ada Pak. Dari perusahaan tidak memperlakukan seperti itu. Jadi kalau memang sudah ukuran 67 setorkan aja. Ya, kalau belum ya nunggu dulu. Jadi kalau belum ukuran 67 nunggu sampai masuk 67. Jadi tidak bisa ke perusahaan lalu alasan Mbak ini minta tolong bibit sudah kita kirim, tiba-tiba langsung dikirim tanpa komunikasi dulu. Ya. Tanpa komunikasi tiba-tiba langsung datang. Nah, ini jadi masalah. Karena kalau memang sudah ukurannya belum masuk, kita akan suruh bawa pulang. Dan apa? Jadwal pengiriman bibit itu ada jadwalnya. Tiap mitra itu ada tanggalnya, ada jadwalnya, ada waktunya. Sudah dijatah masing-masing. Mohon dipahami agar tidak timbul ya miskomunikasi. Ya. Karena yang itu sampaikan apa? Kami dari perusahaan tidak akan menanggung ataupun menampung bibit yang ukurannya belum masuk ukuran. Ya, mohon dipahami ya kepada semua mitra, termasuk juga kepada mitra yang pembesaran. Ya. Misalkan Anda suruh setor panenannya ukuran 200 gram. Ya kalau belum ukuran 200 gram, ya langsung ditahan dulu. Jangan langsung dikirim. Ya, jadi jangan tiba-tiba tahu-tahu ikannya sudah dibawa ke sini, masih satu on, 1,5 on, Pak ini lagi butuh uang untuk bayar anak sekolah. Ikannya sudah sampai di kantor kami. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menolak. Ikan itu akan saya suruh bawa pulang. Dan saya sendiri akan melihat dan ngecek langsung ikan itu di situ. Ya, ini yang saya sampaikan kepada semua mitra. Mohon untuk dipahami. Dan tolong untuk masalah grading benihnya, tolong diusahakan yang bagus. Ya. Jadi misalkan sudah dimasukkan ke bak plong. Yang dinamakan ukuran 67 itu Bapak beli bak plong ukuran 45, 56, 67. 45, 56, 67. Bibit yang sudah mau diplong itu dimasukkan ke bak plong ukuran 56. Yang brojol dari 56 itu tidak masuk. Yang 56 nangsang di ukuran bak 56 itu dimasukkan ke 67. Ya. Nah, yang brojol dari 67, nah itulah sudah bisa dikirim ke sini. Dan nanti dalam proses grading menggunakan bak plong itu, kemudian sudah ditaruh di bak, itu masih dengan grading manual. Oh, dilihat masih ada yang kecil, enggak, oh ini ada yang kecil. Nah, disingkirkan. Karena apa? Dalam proses grading itu kadang tidak semua ikan bisa langsung brojol sesuai harapan kita. Dan dalam proses grading jangan pada malam hari. Kalau malam hari ikannya nggak mau brojol. Ya, malam hari grading ya udah ikannya di situ nggak mau brojol keluar dari lubang plong. Ya, ini yang ingin saya harapkan. Agar apa? Semua bisa berjalan dengan baik, kerjasama mitra semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau memang ukurannya belum pas, tolong ditahan, pastikan begitu sudah masuk ukuran baru nanti dikomunikasikan untuk dikirim. Dan cara packing yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu sudah kita berikan contoh. Ya. Menggunakan jeligen ukuran 30 liter putih. Ya, seperti yang pernah saya upload di YouTube. Seperti itu, pakai seperti itu. Ya, dan dalam proses pengiriman sudah saya videokan juga airnya seberapa. Membuat lubang-lubangnya juga dengan menggunakan bur yang tajam, mata burnya. Kalau nggak tajam pun, itu di bagian bawah keluar bunga kayak plastik gitu yang ke arah bawah saat dikirim, ikannya loncat-loncat, nabrak, terjadi luka. Ya, ini yang ingin saya harapkan juga mohon dipahami kepada semua mitra. Karena apa? Berjalannya mitra pembenihan ini juga dari bibit yang Anda kirim. Ya kalau Anda ngirim bibit kondisinya rusak, mati sampai sini, dikirim mati, siapa yang mau nanggung? Yang mau bayar Anda siapa? Kan gitu.
Ya, yang membayar Anda siapa? Karena apa? Tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Anda kirim bibit asal-asalan sampai sini. Sakit dikirim. Ya. Kami yang nombok kepada mitra pembesaran. Dan ini apa? Terdampak kepada membayar bibit yang Anda kirimkan. Ya, termasuk juga tadi ukurannya belum masuk. Ya, kalau ukurannya belum masuk, mohon maaf, saya tidak akan membayar. Dan saya akan kembalikan bibitnya. Ya, mohon dipahami kepada semua mitra. Ya, kalau Anda pahami, Anda ikuti, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan bisnis ini Anda juga akan merasakan hasilnya. Jadi tidak akan terjadi resiko. Kalau bibit sudah dikirim sini, kemudian dikirim balik, itu kan beresiko. Ya, dan sudah saya sampaikan di awal, itu konsekuensi kalau tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan saya harapkan Anda mentaati. Karena ini tidak memberatkan, karena apa, ukuran ini kan menjadikan sebuah keamanan dalam proses pengiriman. Karena kalau udah gede dikirim ya lebih aman daripada kecil. Oke, sukses selalu untuk semua mitra budidaya ya, dan tetap semangat. Semua permasalahan pasti ada solusinya, dan dalam usaha budidaya pun sama. Tetap belajar dan tetap belajar. Fokus pada usaha yang Anda miliki. Jangan dengarkan orang-orang yang menilai negatif kepada Anda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.